ya, maksudnya kalau teman-teman nanti ada pertanyaan atau ini namanya bincang seru ya, jadi pastinya teman-teman sangat welcome kalau mau nanya atau misalkan ada something yang memang pengen di-share gitu ya, bisa banget silakan di-chat aja. Malam hari ini kita akan ngobrolin tentang satu judul ya. Judulnya itu seperti ini. Kalau saya boleh bahasakan ya, jadi sebenarnya judul utamanya itu adalah dalam bahasa Inggris gitu ya, tapi kayaknya lebih enak kalau kita ngomonginnya dalam bahasa kita, bahasa gaul ya. Kalau di sini sih judulnya Don't do something, just stand there gitu ya. Kalau saya boleh pinjam bahasa Jakarta itu ngomongnya ya udah lu tenang aja, gua yang ngerjain gitu ya. Tapi sebelum kita ngobrolin ini, apa sih maksudnya, gimana gitu ya, kita berdua dulu ya teman-teman ya, supaya artinya ini namanya bincang seru, tapi di sini kita bukan gosip. Yang serunya itu adalah kita ngomongin firman Tuhan, itu ya. Jadi something yang kita ngomongin secara relax, tapi meaningful ya. Jadi supaya Tuhan benar-benar berkuasa atas bincang seru kita berdoa dulu. Yuk teman-teman, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Terima kasih sudah menyediakan waktu ini buat kami berbincang. Kiranya Tuhan boleh mengurapi kami masing-masing, setiap orang-orang yang mendengar juga kabaran atau bincang seru pada malam hari ini. Biarlah Tuhan berkuasa atas kami, atas segala devices internet yang kami gunakan, dan kami mohon urapan Roh Kudus Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, baik. Teman-teman, nanti get ready ya. Saya mau nanya karena ini bincang seru, jadi pastinya saya akan berbincang dengan teman-teman. Tapi sedikit background-nya, saya ngobrol sebelum nanti teman-teman pada ikut ngobrol gitu. Kenapa sih judul ini diangkat ya? You don't have to do something, just stand there gitu ya. Jadi sebenarnya judul ini sangat apa namanya, sangat seru menurut saya ketika ada seseorang yang bertanya ini kepada saya, gitu ya. Oke, tapi saya akan mulai dengan satu kondisi ya, teman-teman, karena di sini ada Sis Tita, ada Sis Helen gitu ya. Coba teman-teman, Sis Helen ini ibu rumah tangga gitu ya, Bro Jun seorang suami gitu, Sis Dita juga Sis Dita ini sibuk banget gitu. Kita semua ini pasti sibuk gitu ya. Sibuk dan ya. Oh iya, Bro Jun. Tapi kelihatan kok Bro. Waduh ya ampun. Di Batam mati lampu ya Bro ya. Oh no. Oke. Semoga lampunya cepat nyala sehingga kita bisa melihat Bro Jun dengan baik ya. Oke. Gini latar belakangnya teman-teman. Dalam keadaan sibuk misalkan teman-teman ya. Misalkan setiap hari kita sibuk banget ya, pasti kita menyelesaikan banyak hal. Sebagai ibu rumah tangga mungkin kita nyuci, apalah banyak banget. Terus tiba-tiba ada seorang mengatakan begini, hey, kamu nggak perlu bikin sesuatu, stay still gitu ya, kamu di situ aja, nggak usah lakukan sesuatu, kamu tenang aja. Misalkan nih, Sis Helen ya, saya boleh pinjam ya, Sis Helen misalkan lagi sibuk gitu, masak, nyuci, apa gitu, tiba-tiba suami datang, udah gitu ya, misalkan saya pinjam, udah kamu tenang aja, nanti saya yang nyuciin, saya ngerjain, kamu tenang aja. Kira-kira kalau saya tanya Sis Helen, bagaimana perasaannya kalau suami bilang kayak gitu Sis Helen? Seneng atau gimana perasaannya kalau suami misalkan ngomong kayak gitu sama Sis Helen? Kalau dia bilang kayak gitu ya aku dengan senang hati Kak. Jadi aku akan walaupun Kak tahu kadang itu dia nggak lakukan, tapi ada senang aja kalau disuruh. Oh, oke. Si Helen tadi menarik ya. Saya tentu senang katanya. Tapi saya senang kalau dia melakukan. Tapi berarti ada
pasti ada satu hal lain, Mrs. Helen udah tahu, mungkin saja suaminya tidak melakukan, walaupun sudah dijanjikan, begitu ya, Sis Helen. Oke, saya kenal Sis Dita. Sis Dita ini salah satu orang paling kreatif nih di grup kita, dan dia itu paling banyak kerjaannya edit video, which is saya not my virtue lah ya, edit video. Misalkan nih Sis Dita, banyak tuh videonya yang mau diedit, tiba-tiba ada seorang yang baik hati gitu nanya, bilang gitu, Sis Dita, sudah saya saja yang ngerjain itu semua video beres deh. Kira-kira Sis Dita gimana perasaannya? Seneng atau takut-takut? Kira-kira orang ini bisa nggak ya ngerti? Atau gimana perasaannya Sis Dita? What do you think? Iya, kalau aku tahu backgroundnya dia bisa ngedit, terus aku juga udah pernah lihat dia pernah lakukan ya pekerjaannya. Aku pasti akan mau kasih pekerjaan itu sama dia, karena ya mirip juga sih, ada kayak Helen ya. Mungkin dia tahu suaminya, ya kalau dia lakuin berarti dia ada pernah lihat mungkin di sebelumnya udah bilang iya tapi nggak dilakuin. Nah kalau misalnya pertanyaannya si Sani, aku lihat maksudnya can you really do this gitu, maksudnya lu bisa beneran nggak sih lakukan ini gitu kan. Lebih kayak gitu aja sih, bukan soal mau enggaknya, tapi bener nggak sih lu bisa kayak gitu. Gitu. Tapi kalau misalnya tanya seneng, pasti seneng lah ya. Cuman kerap kali ada keraguannya itu, ini sesuai ekspektasi aku nggak gitu kan. Karena aku pernah kayak gitu dalam urusan desain. Jadi aku pernah lempar sama orang yang volunteer dengan senang hati, sukacita gitu ya. Pas dilihat, oh no, itu kalau ada bunyi TikTok, oh no, itu udah kayak gitu tuh kayak. Jadi faktor trust kayaknya. Oh gitu ya. Oke. Baiklah. Baik teman-teman, thank you ya tadi responnya Sis Dita, Sis Helen gitu ya. Mereka senang kalau ada yang bantu gitu ya. Misalkan mereka lagi sibuk terus ada yang bantu. Tapi ada next questionnya. Ini orang bener-bener nggak? Even Sis Helen suaminya sendiri, dia bener nggak ya ngelakuin gitu ya? Masih kayak meragukan gitu ya. Tapi kalau misalkan nih, ini kita ngomongin hari ini kisahnya Raja Yosafat ya, teman-teman gitu. Jadi kalau teman-teman ada Alkitab di situ sekarang, buka di 2 Tawarik 20 ya. Kita buka belajar dari situ, tapi saya tidak akan bacain. Tapi teman-teman please read in your own time. Tapi backgroundnya saja sedikit ya teman-teman. Nanti kalau ada nggak yang pernah baca kisahnya Yosafat di sini? Teman-teman pasti kayaknya mereka udah serius. Saya yakin teman-teman pernah baca. Jadi pernah ya. Sekilas aja teman-teman. Jadi kisahnya Yosafat ini kan dia ini sedang kalau kita lihat sedikit ya, teman-teman supaya saya tidak mengada-ngada. Teman-teman juga bisa buka di 2 Tawarik. Silakan dibuka ya teman-teman. Di 2 Tawarik 20, di 2 Tawarik 20 ayat 1 kita bisa baca ya. Ayat 1 sampai selanjutnya, seterusnya dari 1 sampai habis gitu ayat itu ya. Ceritanya si Yosafat ini, Raja Yosafat ini, kita tahu ya backgroundnya, jadi dia adalah seorang raja di usia 35, dia menjadi seorang raja gitu ya, dan dia ini mengikuti jejak ayahnya, dan dia takut akan Tuhan ya, dia mengikuti apa yang Tuhan perintahkan, dan dia menjauhkan Baal. Pada saat kondisi kita tahu di 2 Tawarik ini, dia tahu ada 2 bangsa besar akan menyerang dia, dan sudah dikasih tahu. Lalu dikatakan mereka bangsa yang besar. Jadi pada waktu itu Yosafat ini adalah Raja Yehuda ya. Kita tahu bahwa pada masa itu kerajaan itu dibagi 2, satunya Israel dan satunya Yehuda gitu ya. Kemudian dia tahu dengan kekuatannya dia tidak akan bisa melakukan apapun gitu ya. Dia tidak akan bisa melakukan apapun dan dia tahu I cannot do anything gitu ya. Tetapi ini yang menjadi hal yang menarik ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat di 2 Tawarik ini ya, 2 Tawarik 2 ayat
17 gitu ya. Jadi ini ada dua kerajaan ya, kerajaan Moab dan Bani Amon dan sepasukan orang Meunim. Jadi teman-teman sedikit background, ini adalah bangsa-bangsa yang kuat ya. Dan Yosafat ini di ayat 3 kita tahu dia jadi takut ya. Dia takut, gentar gitu karena dia tahu dengan kekuatannya dia nggak bisa nih ngalahin orang-orang ini gitu ya. Apa yang dia lakukan? Lalu ia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan gitu ya, dan menyerukan kepada seluruh orang Yehuda untuk berpuasa. Dan teman-teman kalau kita lihat di ayat 17, Tuhan bilang apa? Teman-teman di ayat 17 dikatakan begini, dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Jadi inilah judul kita ya teman-teman. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah, besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Singkat ceritanya teman-teman, kita tahu bahwa Yosafat menang gitu ya. Dia menang dan Tuhan bertempur melawan dia gitu ya. Ini menjadi cerita yang menurut saya sangat saya kagumi gitu ya, karena di tengah-tengah banyak hal yang terjadi, dia memilih di tengah-tengah ketakutannya gitu ya, dia memilih untuk mencari Tuhan gitu ya, dan Tuhan menjawab doanya. Apa yang dia lakukan ya, dia menyerukan, karena dia seorang raja ya, dia menyerukan seluruh orang-orang di sekitarnya itu, pasukannya, orang-orang masyarakat untuk betul-betul berpuasa dan berdoa kepada Tuhan gitu ya. Nah, teman-teman, saya akan bertanya kepada teman-teman ya. Mungkin saya yakin dan percaya teman-teman pernah, saya yakin dan percaya teman-teman pernah mendengarkan pertanyaan ini. Tetapi ini menjadi refleksi pribadi gitu ya. Teman-teman, kalau lagi banyak pekerjaan, kemudian lagi tertekan dan banyak hal yang dilakukan, kalau kita boleh self reflection nih, teman-teman apa yang dilakukan? Apakah teman-teman langsung mencari Tuhan atau mengerjakan dulu dengan sekuat tenaga baru bilang sama Tuhan, Tuhan, kayaknya aku nggak bisa deh ini, bisa nggak bantuin saya? Atau sebelum kita kerjain kita pergi kepada Tuhan, saya nggak bisa, please help me. Yang mana teman-teman? Yang mana yang paling sering dilakukan? Ada yang mau mulai kesakitan, yang mana teman-teman lakukan? Kayak mama saya tuh ya, mama saya sering gitu, kalian kerjain ini gitu ya. Saya nggak bisa ngerjain, tapi dia kerjain dulu gitu, sisanya nanti baru kita kerjain gitu ya. Tapi kalau papa saya beda, kamu kerjain itu, dia nggak akan ngerjain, pokoknya bagiannya dikerjain, pokoknya kalau kamu nggak kerjain bagianmu, ya itu nggak bakal selesai gitu ya. Yang mana kita? Coba teman-teman sedikit refleksi ya. Oke. Ada yang mau jump in? Ada yang mau share? Aku duluan boleh. Oke, go ahead. Mungkin kita dari dulu tuh udah sering banget dengar pepatah do your best. Jadi secara refleks itu kita akan selalu memakai kekuatan kita dulu gitu kan. Ya masa sih gue jadi orang pemalas, masa sih gue nggak kreatif, masa sih gue nggak bisa menyelesaikan ini, ada sedikit pride lah. Kalau misalnya kita nggak bisa mengerjakan sesuatu yang sebenarnya kita pikir kita bisa, itu kayaknya nggak mungkin. Makanya I don't know, ini mungkin memang pasti salah gitu ya setelah kita belajar ini, bahwa Tuhan itu sering banget last option gitu. Kalau kemarin kan kita pernah ngobrol-ngobrol ya sama Bro Raymond sama itu ya si Sandy, di mana mereka bilang ketika sudah nggak ada lagi pilihan itu lu harus lakukan. Tuhan mau apa lu harus lakukan gitu. Nah kerap kali kita tuh jadi di posisi kayak gitu nggak sih? Jadi maksudnya ketika udah nggak tahu mau ngapain lagi, ke kiri ke kanan tuh udah mentok, terus baru deh ingat Tuhan, baru benar-benar ya udah whatever you do, whatever you ask me to do, ya udah gue follow aja. Gitu. Oke.
Thank you Sis Dita. Iya benar banget. Saya highlight tadi kata Sis Dita, do your best gitu ya. Sometimes kadang kita begitu juga ya. Kita lakuin dulu, baru setelah kita mentok, mana Tuhan, mana Tuhan, Tuhan kalau yang ini. Terus baru kita kayak, jadi Tuhan itu kayak apa ya, kayak cadangan gitu ya, kayak pemain cadangan. Pokoknya kalau gue butuh, baru gue minta tolong ya Tuhan. Lalu Tuhan bilang, hey, lalu nggak bisa gitu ya. Oke, teman-teman yang lain gimana? Apa yang teman-teman lakukan biasanya? Kalau udah mentok baru cari Tuhan, atau di awal sudah cari Tuhan? Yang mana yang teman-teman lakukan di luar? Ada yang mau share? Silakan, siapa aja? Ya, kalau aku pribadi di dunia kerja ya, lebih banyak kerja keras dulu bagai kuda, baru nanti kalau udah capek terus kayak udah buntu kayak, duh, gila nih maksudnya kayak, wah ternyata maksudnya kok udah nggak bener lagi gitu kan, baru ternyata Tuhan. Jadi ngerasa Tuhan tuh di nomor 2 kan gitu ya dibanding nomor 1 kan. Jadi kayaknya saya masih melakukan hal duniawi dulu deh. Jadi tuh. Tapi lebih seringnya tuh pas terakhirnya baru kayak datang sama Tuhan. Gitu. Oke. Thank you Sis Amel. Ini kita ini apa ya? Jujur pada diri sendiri ya. Tapi saya juga ya, teman-teman sering seperti itu. Ketika mentok baru cari Tuhan. Padahal setelah by the end of the day kita tahu, ya ampun saya salah gitu ya. Itu kamus yang kayak seperti Sis Dita tadi, do your best dulu baru kasih ke Tuhan gitu ya. Jadi padahal Tuhan bilang, aku nih yang paling mana yang paling bagus buat kamu gitu ya. Kalau teman-teman yang lain gimana dalam kehidupan sehari-hari? Bro Pascal, mau share something? Dia udah ditodong dulu. Justru menjadi pertanyaan buat kita ya dari case ini, karena seringkali apakah semua harus Tuhan kerjakan? Maksudnya gini, bukankah Tuhan juga beri kita kemampuan untuk berpikir? So, what's the use of that then? Jadi, kalau semua Tuhan ya, maksud saya ya, apakah nggak salah kalau kita mau cari Tuhan ketika sesuatu memang kita nggak bisa kerjain sendiri gitu loh. Kalau kita bisa kerjain semua ya, nanti kita bilang ngapain ada Tuhan kan, jadi artinya memang Tuhan bagiannya yang impossible buat kita lakukan jadinya kan. Jadi, artinya gimana ya, maksudnya waktu Tuhan ciptakan manusia kan dia bilang penuhilah bumi dan berkuasalah atas ikan-ikan dan segala macam gitu, dan peliharalah segala macam. Artinya ada yang kita kerjakan, but mungkin yang kita perlu lihat di sini adalah kayak firman Tuhan kan di Kejadian dibilang berkuasalah dan taklukkanlah. Okay. Jadi bukan serta-merta ketika Tuhan bilang oh berkuasa dan taklukkan, oke, saya sudah dikasih kekuasaan, saya akan menaklukkan, saya akan menghancur, saya akan tebang pohon semua gua, saya akan bunuh semua binatang semua gua. Enggak. Ingat waktu Tuhan ciptakan kita, dia bilang menciptakan manusia dengan menurut gambarnya gitu. Kita tahu gambar itu adalah karakter Tuhan kan. Jadi bagaimana menaklukkan dunia, bagaimana memelihara apa yang Tuhan perintahkan ya dengan karakter tadi gitu. Dengan karakter yang Tuhan tanamkan di dalam kita, yaitu dengan kasih gitu. Bagaimana menaklukkan wanita, bukan dicekik, bukan ditodong dengan senjata, tapi dengan kasih gitu. Itu maksudnya. Jadi yang mungkin kita tidak punya adalah karakter itu. Itu yang kita minta dari Tuhan. Karena kita udah jatuh dalam dosa,
yes, kita dikasih kekuasaan untuk menguasai, tetapi karakter yang hilang dari kita akibat dosa itu yang kita harus minta dari Tuhan. Itu mungkin dari saya. Oke. Bro Jun, mau menambahkan bro? Atau mau bertanya? Menarik tuh tadi Bro Pascal bilang, gimana ya kalau cuma sedikit-sedikit kita harus cari Tuhan, sedikit-sedikit ini, sedikit-sedikit itu gitu ya. Maksudnya ya ada juga yang seperti itu kan, nggak bisa banget gitu ya. Tapi maksudnya ini menarik juga ya. Maksudnya bagian mana atau apakah very detail itu seperti tadi Bro Pascal bilang, sebenarnya Tuhan kan sudah, kita kan imago Dei ya. Kita itu adalah image-nya Tuhan gitu, dan ketika Tuhan menciptakan kita, dia juga memberikan kuasa kepada kita. Tapi jangan lupa juga, walaupun kita imago Dei, kita juga udah jatuh dalam dosa gitu ya. Tendensi kita untuk berbuat dosa itu dibanding melakukan kebenaran tuh lebih gedenya adalah jatuh di dalam dosa gitu ya. Makanya setiap hari kita perlu untuk stay in Him ya. Tapi betul juga ya. Kebayang nggak teman-teman kalau misalkan gitu ya. Saya lah contoh ini, saya tadi highlight yang Bro Pascal bilang. Tuhan, hari ini saya mau masak telur atau masak ikan teri ya, gitu misalkan contoh. Tuhan bilang, itu aja kamu nggak bisa putuskan gitu ya, mungkin. Atau misalkan teman-teman kan juga ada suami di sini, misalkan tiap saat istrinya nanyain gitu, mau makan ini atau ini, atau ya lu aja yang putusin gitu ya, mungkin bukan gitu juga, atau gitu juga, atau yang gimana ya sebenarnya gitu ya. Ini juga agak-agak menarik juga untuk dibahas ya, tapi sebelum kita lanjut saya kasih ke Bro Jun, kayaknya dia udah ready untuk say something. Teman-teman, bukan saya doang yang ngobrol ya, kita semua harus ngobrol karena ini bincang seru. Go ahead Bro Jun. Iya, terima kasih. Pertama-tama thanks God, lampunya sudah nyala. Tadi begitu berdoa, amin, lampunya nyala. Itu salah satu bentuk kasih karunia Tuhan lah ya. Nah, kalau itu memang hal simple sih, kita minta Tuhan semoga lampunya nyala dan begitu amin ya lampunya nyala kan. Anyway segini, kalau aku melihatnya begini, kita memang harus berdoa ya, minta hikmat dari Tuhan. Dan ada bagian kita guys dalam kehidupan ini, karena kita adalah apa ya, kayak manajernya dunia inilah ya, untuk mengelola sumber daya yang ada di dunia ini yang Tuhan kasih buat kita. Nah, jadi pertanyaannya sekarang adalah seberapa besar ketergantungan kita sama Tuhan. Kalau kita tergantung sama Tuhan sepenuhnya, saya rasa nggak ada yang salah dengan itu. As long as ketika kita ingin melakukan sesuatu, contoh ya bangun tidur, ya kita minta Tuhan nih untuk memimpin kita untuk sepanjang hari ini, dan Tuhan berikan hikmat kan dalam kita memutuskan apapun gitu loh. Kita udah awali dengan doa seperti itu. Nah, jadi ketika kalau ada pilihan yang menurut kita agak difficult, ya kita pray lagi. Ya bukan hanya sekedar mau pilih makan di rumah makan Padang sederhana atau rumah makan Padang ini, enggak begitu gitu loh. Ya, ketergantungan kita kepada Tuhan adalah itu terlihat dari bagaimana kita menjalani kehidupan, dan ketika apa yang kita doakan itu tidak dijawab Tuhan pun, ya kita tetap percaya sama Dia gitu. Jadi kembali lagi kan, kita punya, kayak dibilang sama Sis Dita, kita punya hikmat yang Tuhan kasih, kemampuan, jangan juga jadi orang malas kan. Contoh misalnya, Tuhan berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tapi kita hanya di rumah aja gitu, nggak melakukan pekerjaan. Apakah datang makanan dari langit? Saya rasa kan tidak. Karena Tuhan kasih kita akal kan untuk ya bekerjalah, at least ngelakuin apa yang halal. Entah mau jadi tukang parkir pun contohnya, kalau misalnya nggak ada pekerjaan kan, mau jadi tukang parkir, yang penting bisa makan halal contoh. Ya why not, selama itu kita tidak mencuri, kita tidak korupsi misalnya.
atau mau ngegojek contohnya, ya it's okay gitu. Itu yang dimaksud dengan ketergantungan kita kepada Tuhan dalam hal apapun. Itu yang bisa saya tambahkan. Bukan permasalahan kita mau milih, Tuhan aku mau potong rambut hari Selasa atau Rabu ya. Ya mungkin ya kalau bisa aku ini, mungkin Tuhan bilang, hello ya lu potong rambut aja lah mau hari Selasa atau hari Rabu. Kayaknya nggak ada ini gitu kan. Kayaknya nggak ada apa ya, kayak tanggung jawab Tuhan di situ. Bener nggak sih teman-teman? Contoh kita mau potong rambut, Tuhan aku mau poni kiri apa poni kanan ya? Tuhan jawab dong please. Hello, Tuhan itu mengurusi satu universe ini gitu loh. Nggak hanya kita yang diurusin, banyak. Masa hanya mau menjawab doang? Itu maksudnya itu analoginya ya. Tapi ya nggak salah juga kalau teman-teman mau tanya Tuhan mau potong rambut hari apa. Kan gitu. Oke, thank you. Aduh, saya ketawa terus di teman-teman. Lucu banget. Tapi bagus banget tadi ya, Bro Jung itu benar-benar mengatakan bahwa ketergantungan kepada Tuhan. Nah, itu yang mau di-highlight sebenarnya. Ketika Tuhan bilang, you don't have to do anything, just stand there, gitu ya. Kamu nggak perlu melakukan apapun, berdiri aja di sana gitu ya. Saya akan melakukan peperangan ini buat kamu. Itulah ceritanya Tuhan bilang ya kepada Yosafat. Dan Tuhan melakukan itu ya. Tuhan melakukan itu. Selama pemerintahan Yosafat 25 tahun, itu negeri itu aman gitu ya. Oke. Nah, sekarang saya mau udah jelas ya, teman-teman. Jadi ketika Tuhan bilang kamu diam, stay still there, kamu tidak perlu melakukan, kamu tenang saja, saya akan melakukan hal besar buat kamu, saya akan berperang melawan bangsa-bangsa yang melawan kamu. Itu bukan berarti Raja Yosafat itu artinya dia mati konyol atau dia diam-diam aja ya. Tapi memang Tuhan memberikan akal kepada dia, Tuhan memperlengkapi dia sehingga dia bisa melakukan partnya dia. Tetapi porsi ketergantungan kepada Tuhan itu yang pertama. Nah, teman-teman, ini menjadi satu dasar yang sangat, ya ini mungkin teman-teman sering banget dengar ya kita depend on Him. Wah, ini kayak apa ya, kayak udah kayak lagu tiap hari mungkin teman-teman dengar kalau dengerin firman. Tetapi pertanyaan berikutnya adalah, seberapa dalam atau seberapa yakin kita bahwa kita sudah betul-betul bergantung kepada Tuhan? Atau sebenarnya kita melakukan kita cuma lip service aja ya, kita itu tergantung sama Tuhan. Sebenarnya kita tuh melakukan itu sesuai dengan keinginan dan kemauan kita. Kita membuat Tuhan itu kayak icing cake aja gitu ya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman boleh saya tanya pada malam hari ini, apa sih sebenarnya hal apa, atau bukan hal apa ya, ini terlalu ini. Tapi kalau saya highlight teman-teman, kalau teman-teman setiap hari ini kita lebih banyak self reflection ya, teman-teman, supaya tidak stres karena ini hari Senin. Sudah pusing di kantor, jadi saya tidak akan memberikan pertanyaan sulit. Tapi teman-teman kalau ada pertanyaan juga boleh banget ya, artinya kita ngobrol di sini, apapun pertanyaan yang ada dari teman-teman juga yang online sekarang atau mau via chat boleh banget. Kalau ada pertanyaan silakan. Tapi yang mau saya tanyakan gitu ya, jujur pada diri kita sendiri. Seberapa tergantung kita kepada Tuhan? Dan apa yang indikator apa yang kita punya? Susah banget ya pertanyaan saya. Hal-hal apa yang teman-teman lakukan yang mengidentifikasikan bahwa teman-teman tergantung kepada Tuhan, gitu ya. Saya akan berikan satu ini ya, satu cerita ya, teman-teman. Jadi saya senang sekali kalau saya nggak tahu ya teman-teman pernah atau enggak. Saya pernah mencoba
Saya senang extreme sport gitu ya, salah satu yang saya belum bercoba. Nah, salah satu extreme sport yang pernah saya coba adalah bungee jumping. Dan itu mengerikan sebenarnya gitu ya. Tapi saya bukan mau ngomongin bungee jumping. Tetapi ketika saya coba pernah bungee jumping dan saya belum ready gitu ya untuk bungee jumpingnya, karabinernya udah diikat, lalu kan didorong ya, baru kita didorong baru jatuh ke bawah. Itu saya belum ready gitu ya, belum ready, dan ternyata karabinernya itu terlilit gitu ya, dan akhirnya saya jadi jatuhnya ke bawah itu kurang bagus gitu lah ya. Akhirnya setengah dari badan saya tuh kurang dalam posisi yang bagus, dan akhirnya nggak enak gitu. Jadi kayak ada kayak sakit gitu ya. Ya sakit lah, kayak mati sebelah gitu. Nah, ketika itu karena saking sakitnya di ketinggian beberapa meter itu, saya merasa bahwa saya nggak akan kuat gitu. Saya sepertinya sudah kayak pingsan kayaknya ya, karena sakit banget ya, jatuh dari ketinggian dan kita belum ready. Tetapi ketika saya terombang-ambing begini, saya menyadari bahwa satu hal yang mengikat saya adalah talinya, ya, tali yang mengikat saya dengan atas itu dan karabinernya. Itu yang mengikat saya, dan saya tergantung kepada situ. Saya kebayang kalau angin kencang atau karabiner saya tidak kuat, talinya tidak kuat, saya pasti jatuh dan saya pasti mengalami kecelakaan yang lebih berat lagi gitu ya. Jadi ketergantungan itu berarti adalah sesuatu yang kita sudah tidak bisa berbuat apapun dan kita tergantung pada situ ya. Jadi itu menjadi tumpuan kita ya. Jadi teman-teman, saya ulangi lagi pertanyaan. Sebagai orang-orang yang kita katakan saya depend on God gitu ya. Seberapa banyak kita melakukan ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Amin. Do we really depend on Him, atau itu cuma lip service aja? Teman-teman mungkin bisa share ya, apa yang teman-teman lakukan supaya teman-teman benar-benar depend on Him gitu ya. Adakah yang mau sharing atau mau bertanya juga boleh ya. Silakan. Saya hanya melemparkan pertanyaan ini. Silakan, ada yang mau jump in? Pertanyaan lah. Oke, go ahead, bro. Apakah kita dengan kita ada pekerjaan atau uang banyak di rekening kita, apakah itu sama dengan bergantung dengan Tuhan atau bergantung dengan saldo rekening? Pertanyaannya menarik sekali. Betul. Nah, kadang gini kan, kadang aku bukan kadang sih, sering sekali aku ini bergantung sama saldo rekening daripada bergantung sama Tuhan. Karena kita udah tahu kan, setiap tanggal berapa datang duit. Jadi hidup itu nggak khawatir gitu. Nah, aku takut walaupun uangku nggak banyak ini jadi berhala gitu. Nah, itu gimana teman-teman? Tolong dulu jelaskan. Ini menarik nih. Gimana kalau besok kita tahu bahwa tidak ada lagi uang di saldo rekening? Ya, tapi menarik ya, nyambung dengan pertanyaan tadi. Teman-teman ada yang mau jawab atau ada yang mau share? Pertanyaan yang bagus, Bro Jun. Kadang kalau kita sudah punya sesuatu ya, atau kita berkecukupan, ketergantungan itu jadi tidak ada artinya gitu, karena kita merasa cukup gitu ya. Dan itu membuat kita kayak Raja Salomo lah ya. Dan kita tahu juga Raja Yosafat, akhirnya setelah Tuhan mengukuhkan kerajaannya dia kan jadi bekerja sama ya. Maksudnya anaknya dia jadi bekerja sama dengan kerajaan Samaria, dan mereka membangun kapal, dan itu menjadi satu kehancuran juga bagi kerajaan berikutnya gitu ya. Nah, ini betul ya teman-teman. Ketika kita sudah berasa cukup gitu ya,
ataukah apakah karena kayak si Yosafat tadi karena dia udah nggak punya lagi nggak punya lagi apa-apa, baru dia pergi kepada Tuhan gitu ya. Gimana teman-teman? Ada? Anyone? Sis? Sebenarnya Bro Jun Ya. itu udah tahu jawabannya. Orang dia udah banyak kesaksian. Betul. Saldo rekening nol, selalu datang keajaiban. Iya. Mungkin ini cuma ngingetin buat masing-masing kita ya, bahwa kita itu manusia yang terbatas, itu udah pasti sih. We have to recognize ourselves bahwa kita itu terbatas. Kadang-kadang Tuhan menguji dari saldo uang, maksudnya rekening gitu ya. Kadang Tuhan menguji dari masalah yang mungkin di kantor nggak selesai-selesai kalau kita yang ngurus, ya kan. Tapi bisa jadi nanti tiba-tiba ada bos nyuruh orang lain kok dia kelar gitu kan. Terus kita kayak, what? Malu banget gitu kan. Kerap kali Tuhan tuh menguji kita dengan area di mana kita lemah di mana gitu, yang belum lulus gitu kan ujiannya. Nah, mungkin ya aku juga banyak area-area yang Tuhan uji gitu kan. Kadang-kadang gue impatient with something gitu. Semakin aku di situ diuji. Aduh, dan ya itulah semua, memang iman itu proses sih. I can say itu proses. Tapi gini, aku jadi tertarik ketika tadi Bro Pascal tuh bilang kayak gini. Kalau gitu, Tuhan kan memberikan kita hikmat atau kita punya power gitu untuk menyelesaikan pekerjaan kan. Terus gimana kita gitu, porsinya kapan gitu. Tapi sebenarnya gini, justru aku melihat nggak banyak di Alkitab itu yang Tuhan bilang stand still, be still. Menurut gue justru nggak banyak. Itu bisa dihitung loh. Kayak siapa? Kayak Musa. Kamu berdiam aja, nanti Tuhan yang akan belah laut. Terus Yosafat. Sebenarnya nggak terlalu banyak, tapi yang paling seringnya itu adalah mereka bekerja. Yusuf itu bekerja, gila loh. Bahkan di penjara, dan dia selalu tampilkan yang terbaik yang bisa dia lakukan. Dan justru dengan pekerjaannya itu orang bisa lihat bahwa Tuhan itu menyertai dia, ya kan? Nah, masalahnya jangan sampai juga kita gara-gara kita tahu Tuhan menyertai kita hengkang-hengkang gitu kan, nggak ngapa-ngapain. There are moments yang memang kita akan dibiarin untuk stop, lu nggak akan bisa kerjain tanpa gua. Pernah nggak sih kalian teman-teman, misalnya kalian punya porsi pekerjaan yang besar, either dimanapun ya, either di organisasi atau mungkin di pekerjaan, yang mana yang bisa kerjain cuma kalian doang, yang lain nggak bisa. Misalnya kalian punya anak buah gitu ya, dan ketika misalnya kalian lagi absen atau izin, terus itu kayak stuck gitu kan, karena nggak ada yang ngerjain gitu. Dulu aku pernah waktu aku kerja di perusahaannya ini nggak besar sih, tapi justru nggak besar itu semua pekerjaan itu nggak jelas job desk-nya, jadi semuanya sembraut gitu. Satu orang ngerjainnya ini, dia general affair, dia juga yang ngerjain untuk sekretaris, dia ngerjain pokoknya semua. Suatu ketika aku tuh pernah izin karena aku tuh kurang sehat, aku sakit gitu. And you know, aku bukannya istirahat di rumah, diteleponin mulu gitu kan. Hey, ini gimana, filenya di mana sih, lu taruh? Kayak gitu-gitu lah. Jadi Tuhan itu memposisikan dirinya, I can do this for you. Jadi dia menyadarkan kita di saat kita tidak bisa melakukan apa-apa atau tidak ada pilihan lain, yaitu menyatakan bahwa kita itu manusia yang terbatas. Kita tuh tidak ada apa-apanya tanpa dia. Ya kan, di Yohanes 15 juga sering banget kan diulangin bahwa di luar aku kamu nggak bisa apa-apa sebenarnya. Ketika lu bisa apa-apa, ketika lu bisa apa-apa, jangan sampai kita jadi salah bahwa itu adalah kekuatan kita. Yang sering sekali manusia sering ngambil kredit itu adalah yang seharusnya punya Tuhan, we take it for ourselves. Itu yang sebenarnya Tuhan itu paling nggak suka gitu loh. Makanya sering banget ngajarin kita tuh di bagian lemahnya kita di mananya gitu kan. Ketika Tuhan kasih kita power, ketika Tuhan kasih kecukupan dari segi keuangan, ya kan, kecakapan dalam berbicara dan segala macam. Dan mungkin Tuhan juga kasih kita achievement yang sebenarnya itu adalah satu opportunity untuk kita memuliakan Tuhan gitu kan, tetapi akhirnya kita bilang itu adalah achievement-nya kita gitu kan. Itu yang sebenarnya sering sekali celah-celah seperti itu yang kita jadi
berdosa, justru gue bilang ya, jadi berdosa. Bahkan di Alkitab juga ada kan yang sebenarnya ya kayak Saul deh, ya kan? Saul kan akhirnya dia mulai ada pride kan ketika ada yang lebih tinggi dari dia gitu, dari segi achievement. Akhirnya justru disitulah bercokol setan di dalam hatinya dia sampai akhirnya dia gimana gitu kehidupannya. Yeah, so back to your question tadi ya, aku pasti tiba-tiba keingat aja kapan saatnya ketika memang there is no other way. Makanya gue suka banget God will make a way where there seems to be no way. Itu aku suka banget lagunya. Ketika ada jalan berarti Tuhan memberikan kita kesempatan untuk melakukan. Tapi kalau memang udah tidak ada kesempatan, nah ini jangan sampai ada orang-orang yang dikuasai dengan kuasa-kuasa kegelapan yang akan menjudge kita, yang bilang apa tuh kan lu nggak mampu, tuh kan lu tuh kan kalah, tuh kan segala macam. Bahkan sebenarnya itu adalah calling buat kita untuk panggil dia gitu. Harusnya sih kayak gitu. That's from me. Thank you Sis Dita. Ya, itu very nice ya. Tadi Sis Dita mengatakan bahwa betul, tidak banyak Tuhan bilang di dalam Alkitab stay still dan saya will do it for you, jarang ya. Ada sih beberapa kondisi Tuhan mengatakan itu, tapi kita tahu bahwa memang ya, dan ada satu hal lagi tadi saya dengar dari Sis Dita bilang banyak hal ketika Tuhan melakukan something big in our life itu kita take it for granted juga, atau kita curi kreditnya Tuhan. Sebenarnya Tuhan yang harus ditinggikan, tapi kita mengambil kredit itu ya. Jadi benar banget ya itu ya. Tadi pertanyaannya Bro Jun belum terjawab tuh. Gimana? Tadi Sis Dita kan sebenarnya Bro Jun udah tahu jawabannya, cuman juga pura-pura nggak tahu katanya. Tapi betul juga ya. Tapi betul juga, saya tadi senang juga pertanyaan Bro Jun itu. Kalau kita punya something gitu ya, itu kerap kali kita lupakan Tuhan. Gitu ya. Atau ketika kita berkecukupan, itu kita lupa kepada Tuhan dan kita seems kita akan melakukan in our own way gitu ya, bukan God's way gitu. Jadi itu yang mungkin tadi kita perlu bahas lagi gitu ya. Ada yang mau jump in? Mana Bro Pascal? Sis Amel mau atau teman-teman yang lain mau say something? Ada? Anyone? So, Bro Pascal tuh wants to speak. Siapa? Bro Pascal wants Mana to speak. Bro Pascal? Ya. Angkat tangan Ayo, tadi. Bro. Suaraku kedengaran ya? Kedengaran Bro. Oke, menarik ya pertanyaan Bro Jun tadi. Kalau kita bisa analogikan itu seperti kita naik pesawat terus pakai safety belt kan. Kita pikir udah nyaman nih pesawat ini dengan safety belt. Pertanyaannya apakah safety belt itu bisa melindungi kita kalau pesawat itu jatuh? Sama namanya itu safety belt enggak akan, karena kita di atas udara gitu. Bergantung gitu. Bergantungnya di pesawat. Terus di dalam pesawat kita ada safety belt. Dan rekeningnya kita itu seperti safety belt itu. Ketika pesawat itu jatuh, safety belt itu tidak akan menyelamatkan. Sekencang-kencangnya kita ikat itu safety belt, atau tidak akan menyelamatkan kita gitu. Dan justru kalau kita lihat, kalau kita mulai bergantung kepada sesuatu yang di luar Tuhan, justru kita akan diuji dengan itu. Ketika sesuatu itu ditarik satu persatu gitu, untuk menunjukkan apakah kita bergantung sama Tuhan atau sama sesuatu gitu. Kayak Ayub lah kalau kita lihat kan, ternyata dia nggak bergantung kepada sesuatu yang di luar Tuhan gitu. Ketika semua ditarik satu persatu, dia tetap setia gitu. Jadi seperti yang Sis Dita bilang tadi, semua yang kita punya kayak rekening dan segala macam itu cuma sebenarnya
aksesoris yang Tuhan tempatkan kepada kita untuk mensupport pekerjaan Tuhan sih kalau kita lihat gitu. Itu sih dari saya. Aku tambahkan lah ya. Kenapa aku tanya gini? Ini juga untuk aku sih berkaca sih. Jadi kadang saya ada duit lebih mengutamakan pekerjaan sendiri gitu. Jadi kayak ada duit bikin rumah bertingkat lah gitu kan. Padahal kalau rumahnya bertingkat dananya bisa kan. Misalnya kita bikin atau saya bikin untuk pekerjaan Tuhan contoh. Udah ada mobil 1 nih. Pengenlah 2 biar pride-nya naik gitu kan. Nah, jadi ya pengen belajar sih supaya lebih resources itu memang kalau kita punya duit 10.000, berani nggak saya ngasih 9.000 untuk Tuhan? Saya 1.000 perak aja gitu. Kalau sekarang kan saya punya 10.000, 9.900 buat saya, Tuhan cepet aja. Iya kan? Nah, itu saya. Jadi saya pengen belajar gitu untuk apa yang Tuhan titipkan ini jangan sampai jadi jadi nggak jadi berkat kan, malah yang ada jadi kutuk yang datang gitu. Karena ya benar yang Bro Pascal bilang kan, jangan sampai keterikatan itu yang membuat kita itu yang Tuhan cobain kita atau uji kita. Terima kasih. Oke, kita tambahkan sedikit. Ya, silakan Bro Pascal. Dimana ini menarik ya, karena Tuhan kita itu mau direpotkan gitu loh. Dia mau kita dia mau kita kan, kalau kita sebagai orang tua, anak datang sedikit ini gimana caranya, tapi Tuhan kita mau yang begitu. Justru kita lihat, karena aku mikirnya malah sebaliknya sih bro. No, I think the opposite. Kalau misalnya gini deh, kalau bro kan mikirnya Tuhan ngerasa direpotin. Justru menurut aku Tuhan tuh ngerasa dia diangkat, bukan direpotin. Contoh misalnya. Ya, maksudku justru yang kita pikir dia direpotkan, justru dia is like it's a pleasure to serve, to answer or prayer like that. Jadi bukan kayak sebagai orang tua kan, kalau anak saya minta terus, mengganggu sekali anak ini main jauh sana gitu kan. Jadi sepertinya suatu itu Bro Pascal yang jadi orang tua. Enggak, maksud itu ya saya sebagai orang. Jadi curhat ya. Anak saya masih kecil, dia belum minta-minta. Oh iya. Jadi yang menarik sih sebenarnya bukan untuk Tuhan sih. Sebenarnya dia mau kita senang gitu loh. Yang dia mau. Emang kalau kita nggak minta dia, rugi nggak dia? Enggak. Justru kalau kita depend sama Tuhan, dia mau kita senang, itu poinnya gitu. Dia mau kita senang. Kalau kamu gantung sama saya, kamu akan senang. Dan itu tujuan Tuhan ciptakan manusia gitu. Bukan untuk mati, bukan untuk sengsara, bukan untuk sakit. Dan itu yang kita lihat. Dan kalau kita baca di Alkitab, semua case-case yang dimana Tuhan bilang seperti Yosafat tadi, semua case yang besar ya, case yang antara hidup dan mati gitu loh. Dan di mana Tuhan bertindak di sana gitu. Itu sih ya. Oke. Menarik sekali ya, tadi ada Sistita, ada Bro Jun, juga ada Bro Pascal menambahkan gitu ya. Jadi sebenarnya ini sangat menarik ya teman-teman. Seakan-akan kita udah mengerti, tapi sebenarnya kalau kita bahas-bahas ulang, iya ya, ini menjadi refleksi pribadi masing-masing. Tadi Bro Jun mengatakan bahwa ya sebenarnya kita kalau punya duit 10.000 gitu ya, berani nggak kita kasih kepada Tuhan itu 9.900 cuma, atau 1.000 aja buat saya, 900-nya 9.000-nya buat Tuhan gitu. Artinya kan
kita tahu bahwa Tuhan akan mencukupkan gitu ya. Tetap itu berarti kita tahu bahwa siapa Tuhan kita. Dan tadi Bro Pascal bilang Tuhan itu maha besar ya. Dia itu mengurusi satu jagat raya ini gitu ya. Tapi dia mau direpotkan dengan kita. Kalau kita tergantung, teman-teman, kalau kita tergantung pada sesuatu berarti kita kan like intense ya dengan itu. Tapi Tuhan mau gitu ya, sama Sis Dita bilang. Sis Dita bilang tadi, Tuhan itu malah seneng gitu ya kalau kita menganggap Tuhan itu gitu ya, karena dia tahu kalau kita nggak tergantung kepada dia, kita akan hilang gitu ya. Nah ini menarik banget. Jadi teman-teman, kisahnya Raja Yosafat ini menarik menurut saya ya. Menarik karena ini menjadi satu apa ya, satu cermin juga buat kita sekarang. Ketika Tuhan mengatakan, stand still ya, I'll do it for you. Saya akan melakukan itu padamu. Apakah Tuhan menunjukkan, apakah dia katakan, oke, saya melakukan, kamu nggak usah buat apa-apa. Apakah Tuhan melakukan? Yes, Tuhan melakukan. Tetapi di balik itu kita tahu Tuhan punya rencana. Ya. Kita tahu bahwa Tuhan itu selalu tidak ada yang, ini kita selalu tahu bahwa di kamus Tuhan tidak ada yang kebetulan. Tuhan pasti punya planning ya. Jadi ketika orang Raja Yosafat berdoa sungguh-sungguh, berpuasa dan kembali kepada Tuhan, Tuhan mengaruniakan kedamaian kepada negeri itu. Ya, dia menunjukkan ketergantungan dan semua orang di sekitarnya menunjukkan ketergantungan kepada Tuhan. Sebenarnya apakah Tuhan itu gila dihormati atau gila ditergantungi? Tidak. Sebenarnya bukan itu konsepnya. Tetapi konsepnya Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita. Dan dia tahu ketika kita kehilangan ketergantungan kita kepada dia, kita akan hilang gitu ya. Di dalam kasusnya si Raja Yosafat juga demikian. Tetapi kita sering sekali merasa bahwa kita tidak butuh Tuhan ya, atau kita merasa I'm okay with myself gitu ya, seperti Bu Jun bilang tadi. Ketika saya punya sedikit saja, kadang saya mungkin lupa sama Tuhan. Tapi kalau saya udah nggak punya uang di rekening, Tuhan besok saya mau makan apa, mungkin something like that ya. Jadi teman-teman, sebelum saya menutup bincang seru kita malam hari ini, adakah pertanyaan penutup atau ada something yang teman-teman mau share? Ada? Anything? Ya, aku sih dikit ya nanti sebelum teman-teman. Apa yang membuat Yosafat ketika dia dalam bahaya dan dia tahu bahwa dia nggak akan bisa menang lewat bangsa yang besar itu, itu karena dia udah pernah mengalami perjalanan bersama dengan Tuhan di masa lalu. Aku rasa demikian. I cannot trust Sunny kalau aku nggak pernah berkomunikasi, get to know you gitu kan. It's impossible gitu. Membangun hubungan dengan Tuhan dan suddenly kita dengerin kayak gini ya. Let's say kita dengan 1 jam kita ngobrol begini, terus tiba-tiba oke, gue memutuskan untuk percaya sama Tuhan. Aku rasa itu semua dimulai dari step yang kecil gitu. Berapa banyak waktu yang kita kasih sama Tuhan? Apakah 5 menit? Kalaupun 5 menit, apakah itu regular? Atau ketika kita lagi mau aja gitu, ketika kita memang lagi pas sempat aja. Jadi something yang kalau kemarin kita ngobrolin, nggak kemarin ya, waktu kita prayer meeting gitu ya, kasih waktu Tuhan yang sisa, katanya Bro Pascal gitu ya. Apakah itu seperti itu gitu kan? Sebenarnya when I say like this, itu sebenarnya satu reminder buat aku juga sih. Apakah sebenarnya aku udah kenal Tuhan gitu? Kalau tadi Sunny bilang, seberapa ketergantungan sama Tuhan? Kita akan bergantung sama seseorang yang pasti kita kenal, nggak mungkin nggak. Bisa nggak kalian bergantung sama stranger, sama orang asing? Nggak mungkin deh. Pasti banyak question. Bahkan tadi Sis Helen sempat kasih kesaksian ya. Kadang-kadang aku juga nggak percaya nih suami gue bakal kerjaan apa enggak gitu. Itu udah pasangan hidup loh, ya kan? Nah, gimana dengan Tuhan gitu? Kita nggak bisa lihat dia secara fisik. Tapi makanya iman itu adalah by proses. Tapi gimana kita bisa beriman? Yaitu dengan pendengaran akan firman Tuhan. Kalau kita jarang dengerin firman Tuhan, terus kita malas banget berdoa sama dia, bisa nggak tiba-tiba ada pop-up, oh faith, I have a big faith gitu ya.
nggak mungkin sih, nggak mungkin banget gitu loh. Makanya menjadi seorang Kristen itu adalah journey. It's not a destination. Kita nggak destination nanti kalau kita udah mati gitu, itu udah destinasi kita. There's no other chance gitu untuk kita make up our lives gitu. So buat kita yang ketika kita masih diberikan kesempatan saat ini, mulailah step yang kecil. Kalau memang sebelum-sebelumnya kita susah bagi waktu, mulai mungkin bagi waktu. Kalau kita misalnya belum pernah baca Alkitab, mulailah dengan baca 1-2 ayat dalam satu hari. Tapi lakukan itu secara konsisten dan percaya kalau kita memang undang Dia, Roh Kudus itu bekerja sangat clear dalam diri kita. Sehingga kita nggak perlu lagi bertanya, Tuhan saya mau makan gado-gado atau ketoprak ya hari ini. Karena Tuhan akan berbicara sendiri kalau misalnya kita nggak perlu doa lagi, kita udah dikasih hikmat kan, hari ini kayaknya gue harus makan gado-gado karena gado-gado lebih sehat gitu ya. Jadi banyak banget pertimbangan hal-hal yang lain yang akan Tuhan izinkan kita tahu dengan hikmat yang Tuhan kasih. So just a reminder for all of us, termasuk aku sendiri, let's spend time dengan Tuhan kita. Dengan di situ kita akan bisa mengukur. Di situ sampai seberapa kita akan tergantung sama Tuhan dari hubungan kita sama Dia sih. Wow, thank you Sis Tita, itu bagus banget ya. Itu seberapa tergantung kita kepada Tuhan tadi sudah diberikan dengan konsep yang sangat mudah dipahami. Thank you Sis Tita. Teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan? Ada? Sudah begini-begini. Sis Amel, Sis Brojun. Oke, kalau Bro Pascal mau menambahkan sesuatu, Sis Helen? Tidak? Oke. Sis Ines dari tadi nggak ada ngomong. Sudah, dia tadi udah ngomong. Tapi kalau mau ngomong lagi lebih afdol kayaknya. Kalau mau ngomong lagi, stopin ya kalau udah ini ya. Aku mau kasih kesaksian sih sebenarnya masalah bergantung ini gitu loh. Terkadang itu hal yang buat kita bergantung itu sampai kita ngerasa bergantung tuh kadang kita sendiri yang masukin diri kita ke dalam pencobaan. Sometimes kan kadang begitu hingga akhirnya kita tuh bergantung. Kesaksian yang aku mau kasih tuh pengalaman ketika aku bersama teman-teman lagi musim yang ada kejadian Gunung Merapi ya meletus. Dan kita pergi ke salah satu pulau yang dekat di situ ternyata. Dan kita udah nyebrang. Dan kita memutuskan untuk udah nyebrang ke situ. Memang awalnya mereka berencana apakah kita mau nyebrang apa enggak rombongan. Karena itu malam itu udah badai banget gitu kan. Kita di pinggir inilah ya pelabuhan gitu. Tapi akhirnya kita memutuskan untuk nyebrang. Padahal kita udah ketakutan kayak gimana maksudnya udah kita dalam bis itu udah angin kencang banget, itu udah benar-benar berita di mana-mana udah tersiar, sedangkan kita mau nyebrang gitu kan. Akhirnya ya semua keluarga kita semua tuh kayak tanya, gimana kalian, aman nggak kalian situ? Semuanya tuh pada panik dalam bis. Tapi akhirnya kita tetap memutuskan untuk masuk ke dalam. Tapi kita nggak tahu kalau memang ternyata tempat meletus itu adalah dekat daerah kita gitu. Kita nggak tahu. Cuman kan namanya juga pelabuhan tetap di stop semuanya. Cuman akhirnya kita jalan setelah menunggu 1 jam jalan. Setelah jalan di situ ya udah akhirnya ketika kita menyeberang ke kita lagi ke antar pulau, ada pariwisatanya. Kita udah ke tengah laut kayak diving gitu ya. Kita udah ke tengah laut. Ternyata pas kita di nelayan kita itu bilang kalau di belakang kita itulah tempat Gunung Merapi yang mau meletus itu gitu. Jadi kita posisinya ada di tengah-tengah pulau dan kita masih harus menuju 2 pulau lagi. Tapi akhirnya kita stop, kita nggak ke pulau itu dan kita nggak bisa ke daratan, kita harus standby di tengah-tengah pulau itu sampai airnya surut karena memang kata dengar nggak surut akan bahaya. Disitulah kita udah pasrah banget bergantung
terserah Tuhan, bergantung apa yang terjadi. Kalau kita mau mati di laut gitulah ya istilahnya. Halo, suaraku kedengeran nggak? Oke. Jadi disitulah kita di tengah laut itu kita bikin foto sendiri sama teman-teman, bikin video sendiri, drone kita ada yang bawa drone, jadi kita kayak bikin. Jadi kalau kita ada kenapa-napa, orang bisa menemukan drone kita nih, kita di sini. Gitu. Jadi setelah kita menyeberang, kita rencana masih harus nginep kan semalam di tempat itu. Kita rencana mau nginep, terus kita harusnya malam itu kita udah sore, harusnya kita mau persiapan untuk barbeque malam hari. Cuman kita lihat tuh seluruh penduduk di tempat kita tinggal itu semua pada bawa barang-barang mereka, kasur mereka, tikar mereka, bantal mereka. Tapi kita nggak dikasih tahu sama sekali ada apa yang terjadi di tempat kampung ini gitu loh. Jadi warga tuh benar-benar udah masing-masing, sedangkan kita pendatangnya tuh nggak dikasih tahu. Hingga akhirnya kita tahu sendiri dari tur kita kalau mereka itu sedang mengungsi karena memang kita lihat air laut itu udah ke bagian daratan kita gitu, dan kita akhirnya memutuskan untuk cari ke tempat yang paling tinggi. Kita naik bis gitu. Kita memutuskan kita paling tinggi, cuman sepanjang kita naik ke atas sampai kita masuk ke kota itu rumah itu kosong semua, mati. Udah kayak tempat mati banget gitu, itu kota gitu. Jadi aku keinget lagi, cuman puji Tuhannya kita masih ngerasain sih. Hingga akhirnya kita pas mau pulang nyebrang lagi ke Jakarta dari perahu dari kapal itu, kita harus di bis menunggu 5 jam, tidur 5 jam tengah malam. Tapi kembali lagi ketika udah dapat nih foto-foto di laut gitu kan, udah happy, tapi ternyata sebenarnya tempat yang kita happy itu di belakangnya tuh gunung itu gitu loh, dan kita harus stand di tengah laut itu beberapa jam gitu untuk menunggu kita nggak boleh nyebrang gitu di tengah pulau itu. Jadi kalau ngelihat itu, dibilang kasarnya seberapa bergantungnya sih kamu sama Tuhan, aku tuh keinget keadaan itu gitu. Maksudnya seluruh orang tuh semua tuh pada tanya, gimana? Kalian selamat gak? Gimana? Selamat, kita satu pun selamat gitu. Padahal sebenarnya kita bisa dibilang salah gitu kan. Tapi emang Tuhan tuh nggak pernah ngerasa direpotin. Jadi kita tuh kayak Tuhan tuh nggak pernah ngerasa bosan dengan kita yang udah selalu salah. Kita bawa diri kita ke dalam pencobaan, tapi ketika kita bergantung sama Tuhan tuh mau menjadi tempat perlindungan kita, Tuhan tuh mau jadi tempat pertolongan kita. Jadi dibilang seberapa bergantungnya, ingatlah ketika kita di posisi kita benar-benar mengalami hal-hal yang di luar dari kemampuan kita. Pasti kan kita semua pasti pernah, nggak cuma 1 kejadian, 2 kejadian. Yang aku alami pun itu juga baru 1 kejadian doang gitu. Jadi banyak sekali hal-hal yang kita alami gitu. Begitulah kayak rasa bergantung kita sama Tuhan, kayak nggak ada lain selain yang bisa menolong kita gitu. Dari aku, saya jadi banyak waktunya. Wow, thank you Sis Amel, menarik sekali ya tadi sharingnya ya. Jadi teman-teman, closing ya. Ini perbincangannya seru banget. Hal yang sehari-hari kita sering dengarkan mungkin di waktu-waktu pribadi kita bergantung kepada Tuhan. Tapi kalau kita gali lagi, sebenarnya banyak hal-hal atau aspek-aspek yang kita bisa sharingnya bersama dan itu bisa memberkati orang lain. Tadi saya highlight beberapa. Jadi ketika Tuhan mengatakan kepada Yosafat, ya stand still ya, I will do it for you gitu. Itu dibutuhkan iman loh teman-teman. Bayangkan kalau misalkan teman-teman di medan peperangan dan kita tahu lawan kita adalah lawan yang sangat kuat dan kita tuh udah bentar lagi kita udah nggak bisa apa-apa, tuh seperti Sis Amel tadi di tengah-tengah gunung berapi dan nggak ada lagi jalan keluar gitu ya. Tapi untuk bisa ke situ kita butuh iman ya. Dan kita tahu ya kisahnya Yosafat itu kalau kita baca di
raja-raja sebenarnya sebelumnya Tuhan juga ya menyertai dia. Jadi iman itu pasti ketika kita itu experience kita bersama dengan Tuhan. Jadi nggak ada iman itu sehari langsung datang, enggak. Tapi ketika kita berjalan bersama dia, dan Yosafat pun berjalan bersama Tuhan. Kita tahu ketika dia dengan Ahab berperang ya, Ahab mau menipu dia, tetapi Ahab bilang kamu pakai baju kerajaan gitu ya, supaya dia yang dibunuh. Tapi itu bukan rencananya si Ahab yang akan dilakukan, karena Tuhan bersama-sama dia. Apa yang terjadi? Walaupun dia dipanah oleh lawan-lawannya ya, si Raja Yosafat, tapi Tuhan menggagalkan rencana itu. Lawan-lawannya mengenal ya, oh ini bukan raja Israel, ini Raja Yehuda gitu ya. Dan akhirnya kita tahu di peperangan itu Ahab mati ya, sampai di sore harinya. Jadi saya tahu ketika ketika Yosafat memutuskan untuk kembali ya kepada Tuhan, dia sampai menyuruh semua orang-orang untuk berpuasa, berdoa, itu pasti ada sebelumnya itu ada pengalaman bersama Tuhan. Jadi it's not easy ketika Tuhan bilang, oke, Sani, kamu tenang aja, I will do it for you gitu ya. Apakah itu nggak gampang, teman-teman, butuh iman dan butuh trust ya, seperti tadi katakan, trust itu susah, tetapi ketika kita tahu kepada siapa kita bergantung ya, kepada Tuhan punya semesta ya, dia tidak dia peduli kepada kita, dia mau kita repotin gitu ya. Walaupun mungkin kita ini cuman kayak setitik pasir gitu di laut, tapi Tuhan dengar kita gitu ya. He knows us. Ya. Jadi teman-teman, thank you sudah berbincang seru pada malam hari ini. I hope guys dapat blessing ya, bahwa memang kita harus tergantung kepada Tuhan. Ada yang mau menambahkan? Oke, kita mau menambahkan dikit. Oh, iya. Go ahead. Ada satu ayat di Alkitab, 1 Petrus 5 ayat 7 ya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada-Nya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi serahkanlah segala kekhawatiran. Jadi kalau kita bawa dari pertanyaan dari Bro Junianson, jadi kekhawatiran yang ada ketika kita punya banyak uang adalah kekhawatiran apakah saya akan tetap setia kepada Tuhan kalau uang ini tidak ada. Jadi itu pun harus diserahkan kepada Tuhan gitu. Jadi segala kekhawatiran itulah yang kita bawa kepada Tuhan. Jadi sama dengan Yosafat, kekhawatiran dia apa kita menang atau kalah nanti. Jadi bahkan untuk di keadaan yang nyaman pun itu adalah kekhawatiran kita. Apakah kita tetap setia kepada Tuhan di keadaan yang nyaman ini? Itu harus dibawa kepada Tuhan juga. Bukan berarti kalau kita aman-aman aja ya nggak usah bawa kepada Tuhan. Justru di keadaan yang aman, itu bagian dari kekhawatiran juga sebenarnya, dan harus dibawa kepada Tuhan. Itu tambahan saya. Thank you, Bro Pascal. Terima kasih teman-teman. Tadi ya, segala kekhawatiran itu kita kebawa kepada Tuhan. Mungkin bukan kekhawatiran yang gimana gitu ya, tetapi mungkin daily life kita ya. Apa yang mau kita makan besok? Mungkin something yang Tuhan, apakah saya bisa melakukan ini dan itu? Segala kekhawatiran ya, teman-teman, kekhawatiran kita beda-beda ya, nggak sama pasti, semua orang beda. Tetapi our daily life ya, karena bersama Tuhan itu personal relationship with Him. Oke. Ada lagi? Tidak ada? Oke. Teman-teman senang ngobrol ya bareng teman-teman semua. Saya senang banget. Saya harapannya kita dapat berkat pada malam hari ini. Oke, kalau tidak ada, bolehkah saya meminta satu orang dari teman-teman untuk berdoa? Siapa? Bro Jun, boleh berdoa buat kita? Oke. Apakah available? Oh, bisa. Ya. Oke, mari
Teman-teman, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang di surga, kami puji dan tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami berterima kasih buat segala kebaikan Tuhan kepada kami. Sepanjang hari ini, dari pagi kami beraktivitas, melakukan setiap pekerjaan kami, setiap tanggung jawab kami yang Tuhan telah titipkan di dalam kehidupan kami untuk kami kerjakan sepanjang hari ini. Semua oleh karena kasih-Mu, pada sore hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk berdiskusi satu topik yang tentunya menguatkan kami, menguatkan iman kami, agar kami mengetahui siapa diri kami ini, Tuhan. Bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang sangat membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Yang dimana ya Tuhan, Engkau pun rindu untuk mencurahkan setiap berkat yang terindah di dalam kehidupan kami, berkat-berkat yang terbaik, berkat rohani, yaitu pengenalan akan Tuhan, dan kami mengenal Engkau lebih dalam lagi, melebihi berkat secara jasmani ya Tuhan. Bapa di surga, biarlah kiranya apa yang sudah kami perbincangkan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan dapat kami aplikasikan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami boleh menjadi pelaku firman, tidak hanya sebagai pendengar saja. Ajari kami Tuhan, agar kami boleh bertumbuh sesuai dengan karakter Kristus. Berkati setiap teman-teman yang boleh join pada malam hari ini, maupun teman-teman yang belum sempat hadir, biarlah kiranya rekaman ini boleh kami share, boleh kami publish, dan menjadi berkat buat teman-teman kami yang mungkin belum sempat hadir, apapun halangan mereka. Biarlah Tuhan selalu memberikan kesehatan, memberikan perlindungan dimanapun teman-teman kami berada. Tuhan, pada malam hari ini kami kembali mau beristirahat di kediaman kami masing-masing. Tuhan jaga kami, Tuhan peliharakan kami. Biarlah malaikat-Mu yang kudus boleh berkeliling untuk membentengi kami dari kuasa-kuasa yang jahat, agar sekiranya Tuhan besok pagi kami boleh terbangun dalam keadaan tubuh yang sehat, nafas kehidupan yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Kami siap berkarya dimanapun Tuhan berikan kami pekerjaan untuk kami lakukan. Terima kasih Tuhan, kasihanilah kami orang berdosa ini, ampunilah akan segala dosa dan pelanggaran kami. Kami percaya Tuhan akan menjawab doa kami sesuai dan seturut dengan kasih karunia Tuhan. Terima kasih, doa ini kami alaskan di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, sahabat kami yang telah mati dan telah hidup dan akan menjadi juru syafaat kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Thank you. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir di sini. Ada Sis Saida, juga Sis Anggi, ada Bro Ali juga. Thank you ya udah join ya teman-teman. Oke, teman-teman, senang banget dengan bincang seru kita. See you again on kita fotoan dulu next week ya, di bincang seru lagi. Oke, kita mau fotoan. Yuk. Thank you, Sani. Thank you, Kak Sani. Thank you, teman-teman.